Cuaca panas cocoknya makan yang segar-segar, jadi kali ini aku bikinkan resep puding kelamut melon. Puding ini segar banget apalagi kalau misalnya baru keluar dari kulkas. Bikinnya mudah, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan panci kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda, beratnya 15 gram, ini yang kemasan besar. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan sejumput garam, 1 saset santan instan, ini beratnya 65 ml. Kemudian 700 ml air. Kocak ini dulu ya, supaya nggak ada yang bersisa. Lalu kita masukkan airnya semuanya. Selanjutnya ini diaduk dulu untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Sebaiknya menggunakan balon whisk seperti ini ya bun saat kita membuat puding, supaya tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Nah, setelah semuanya tercampur seperti ini, kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Apinya sedang aja ya, karena ini pakai santan, jadi apinya juga jangan terlalu besar. Terus kalau masak puding itu memang harus pakai apinya sedang aja, nggak usah diburu-buru, supaya agar atau jelinya bisa terbentuk sempurna. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk dulu sampai buih-buihnya berkurang. Dan selanjutnya ini akan aku diamkan dulu sampai uap panasnya berkurang, supaya nanti antara santan dan juga jelly Nutrijelnya tidak terpisah. Kalau uap panasnya sudah mulai berkurang, kita tuangkan ke dalam cetakan atau pakai loyang. Lalu biarkan sampai benar-benar padat. Kalau jeli kelapanya udah setengah set, selanjutnya kita siapkan lagi panci, masukkan 200 gram gula pasir atau sesuai selera, 1 saset Nutrijel melon, ini kemasan besar beratnya 15 gram, dan untuk fruity acidnya ini akan aku sisihkan dulu. Ini kita masukkan semuanya, jeli melonnya. Tambahkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur supaya tidak bergumpal saat nanti diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 1600 ml air. Aduk-aduk lagi. Dan terakhir, supaya warnanya lebih cantik dan melonnya lebih berasa, tambahkan secukupnya pasta melon. Ini aku pakai dari Mohler ya bun. Aku pakai kurang lebih setengah sendok teh. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur. Nah, warnanya jadi lebih cerah. Sekarang kita nyalakan apinya. Masak sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Pastikan kalau kita masak puding harus dimasak sampai benar-benar mendidih supaya nanti pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Terus pakai apinya sedang aja, jangan terlalu diburu-buru banget supaya jelly atau agarnya bisa terbentuk sempurna ya bun. Untuk manisnya ini disesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Untuk takaran gulanya tadi kan aku pakai 200 gram. Nah, sesuaikan aja sama selera, boleh dikurangi atau kalau mau ditambah lagi juga boleh banget. Dan kalau untuk warnanya, kalau misalnya nggak ada pasta melon, boleh pakai pewarna hijau biasa ya. Nah, kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan apinya. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uapnya sudah agak berkurang, sekarang kita masukkan fruity acidnya. Fruity acid ini kalau bisa jangan di skip ya bun, ini memperkuat rasa dari melonnya. Terus ada sensasi sedikit rasa asamnya gitu, itu bikin seger. Aduk sampai fruity acidnya larut. Dan selanjutnya ini akan aku diamkan sampai uap panasnya benar-benar hilang. Untuk jeli kelapanya ini sudah benar-benar padat. Selanjutnya akan aku kerok pakai kerokan kelapa yang seperti ini ya bun.
Nah, dikeroknya seperti ini. Jadi bentuknya dia panjang-panjang seperti ini. Lanjut lakukan sampai selesai. Supaya lebih mudah langsung kita tampung seperti ini ya bun, biar nggak nyangkut-nyangkut. Nah, ini untuk sisa jeli kelapanya yang udah nggak bisa dikerok lagi. Ini bisa dipotong kecil-kecil seperti ini pakai pisau. Hasilnya seperti ini ya bun. Untuk cup pudingnya aku pakai cup puding yang seperti ini nih, yang biasa ya bun, yang 65 ml. Sekarang kita masukkan jeli kelapanya ke dalam cup seperti ini. Ini aku beri masing-masing 1 sendok makan ya bun. Semuanya udah aku taruhkan ke dalam cup untuk jeli kelapanya. Sebelum jeli melonnya dituang ke dalam cup, pastikan dulu uap panasnya sudah benar-benar hilang ya. Karena kalau masih ada uap panasnya bisa menyebabkan jeli kelapanya mencair. Sekarang kita tuangkan ke dalam cup sampai penuh seperti ini. Cakep banget ya bun warnanya. Lalu langsung kita aduk ya bun, jadi 3 cup langsung kita aduk seperti ini supaya jeli kelapa dan juga puding melonnya bisa saling mengikat. Nah, terus warnanya juga cakep gini ya bun. Ini masih agak panas tapi nggak ada uap panas yang ngebul-ngebul gitu lagi ya bun. Bisa dites dulu di 1 cup kalau misalnya khawatir ya. Jadi jangan ditunggu sampai banyak dulu baru diaduk ya bun, kayak 5 cup, 3 cup gitu udah diaduk. Karena kalau ditunggu sampai terlalu banyak dulu nanti malah menggumpal. Nah, kita aduk seperti ini. Cakep banget ya, Masya Allah. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup seperti ini. Nah, yang lepotan di pinggiran cup seperti ini nanti kita rapikan pada saat akan ditutup. Selanjutnya kita biarkan dulu sampai pudingnya benar-benar dingin dan padat di suhu ruang. Baru nanti kita masukkan ke dalam kulkas boleh, terus baru dikasih tutup. Jadi jangan ditutup waktu masih panas gini ya. Bun, pudingnya udah betul-betul ngeset dan dingin di suhu ruang. Ini udah bisa dikasih tutup ya bun, dan udah bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Sebelum aku kasih tutup dan dimasukkan ke kulkas, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, warnanya tuh seger, hijau melon gitu ya bun. Bismillah. Tuh waktu disendok gini ada kenyal tapi lembut. Nah, kayak gini. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Seger bun, apalagi kalau misalnya ini udah keluar dari dalam kulkas. Manisnya menurutku pas banget. Tapi kalau misalnya bunda masak kurang manis, bisa ditambahkan lagi ya. Cocok banget di cuaca panas, keluar dari kulkas, siang hari dingin-dingin, enak banget. Coba di rumah ya bun. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.